Halo Smart Viewers, bagaimana hari kalian? Berjumpa lagi dalam program Small Space, di mana kami akan memberikan inspirasi seputar tempat yang memiliki desain unik dan menarik, terutama pada lahan yang sempit. Akhir pekan sudah datang nih Smart Viewers. Untuk mengisi waktu akhir pekan tersebut, biasa sering kita manfaatkan untuk mengajak orang tercinta untuk keluar menikmati suasana di luar rumah. Pastinya tempat dengan suasana nyaman serta didukung dengan dekorasi yang unik dari tempat tersebut. Salah satu tempat yang sering dijadikan destinasi adalah kafe, dan dengan berkembangnya kafe saat ini sudah banyak dijadikan sebagai tempat untuk menghabiskan waktu di weekend. Salah satunya seperti kafe yang satu ini. Smart Viewers, jika berbicara akan kafe, tentunya menjadi salah satu tempat yang biasa digunakan untuk bersantai. Dengan perkembangan yang ada, kafe saat ini tidak hanya tempat untuk menikmati hidangan yang ada saja, namun juga difungsikan sengaja sebagai tempat hangout. Dengan alasan tersebut, banyak kafe didesain semenarik mungkin agar terlihat lebih unik. Jika berbicara akan hal tersebut, konsep seperti apakah yang diangkat oleh sang pemilik? Kalau konsep interior sendiri, saya di sini memakai konsep industrial. Jadi seperti tema-temanya kayak gudang, warehouse, seperti itu. Konsep industrial tentunya sudah banyak menjamur terutama di Jakarta. Jadi konsep ini sudah banyak diaplikasikan baik dalam sebuah hunian maupun kafe. Awalnya konsep ini lahir dari kebutuhan untuk mengkonversi sebuah bahan bangunan tua yang menjadi hunian dengan kondusif yang nyaman. Namun dengan perkembangannya konsep industrial, tak hanya untuk mengubah sebuah bangunan tua saja, kini sebuah bangunan baru banyak mengaplikasikan konsep tersebut. Hal serupa juga diaplikasikan dalam kafe ini. Terletak di sebuah bangunan rukan, tentunya menjadi salah satu tantangan tersendiri oleh sang pemilik. Memiliki luas bangunan yang tidak terlalu besar, bagaimanakah sang pemilik mensiasati kesulitan tersebut? Kalau awal-awal pembangunan ini sih emang agak sulit karena tempatnya untuk restoran dan kafe emang agak kecil. Tapi saya berpikir banyak lah, ini tempatnya sedemikian rupa jadi bisa untuk ada kitchennya, ada barnya, sama sitting areanya yang lumayan lah. Bisa mencukupi 40 orangan. Smart Viewers, saat kalian melihat bagian depan kafe, mungkin kesan industrial belum terlihat. Pintu biru pada sisi depan lebih terkesan seperti konsep zaman kolonial. Namun setelah memasuki bagian dalam kafe, kesan tersebut kental terasa. Besi serta kayu mendominasi ruangan ini dan penggunaan kedua material tersebut diaplikasikan pada seluruh bagian. Tidak hanya itu, jika dilihat pada dindingnya sekilas tampak apa adanya tanpa menambahkan ton warna. Apakah alasan sang pemilik mendesain kafe ini? Tentunya karena pengalaman yang sudah dirinya miliki selama kurang lebih 10 tahun tinggal di Australia. Selain itu, inspirasi tersebut datang karena keinginan dirinya untuk membuat sebuah kafe dengan konsep yang dirinya suka. Unik adalah hal pertama yang saat memasuki kafe ini. Bukan hanya dari segi interior saja, dari pemilihan warna juga terlihat unik. Dengan lebih menampilkan kesan gelap, lalu apakah alasan sang pemilik memilih warna tersebut? Kalau alasan itu sendiri ada sih, jadi gini, saya memang mengambil agak gelap gitu karena emang dari namanya sendiri, Bunch Cafe. Bunch Cafe itu kan
bisa dibilang terbakar. Burns kan terbakar, seperti logonya sendiri, logonya hitam. Terus terbakar kan ada konsep dengan gelap. Jadi itu kalau saya pikir agak matching. Makanya dari kesukaan saya sendiri, industrial yang agak gelap-gelap, saya ciptakanlah namanya Burns Cafe. Sebenarnya dari situ. Mau tahu keunikan apa yang ada pada Burns Cafe? So stay tuned on Small Space. Dan dilengkapi sama neon-neon, jadi kalau gelap ada neon kan juga kelihatan bagus. Tapi di sisi lain saya nggak lupa juga kasih tanaman biar kelihatannya lebih fresh. Smart viewers beralih pada bagian furniture. Terdapat beberapa macam kursi yang digunakan. Single chair, long chair, serta bar chair. Agar kesan industrial semakin terasa, pada bagian kursinya menggunakan material kayu. Tidak hanya kayu, jika dilihat pada bagian penampang meja menggunakan besi. Selain itu, terdapat belt-belt yang sengaja diletakkan pada bagian kursinya. Smart viewers, agar tidak terkesan monoton, diletakkan beberapa cermin bentuk bulat pada dindingnya. Selain itu, spot mana sajakah yang biasa digunakan untuk berfoto? Kalau di sini sih kebanyakan orang fotonya kalau nggak di neon sign, di lampu-lampu yang di dinding yang agak unik-unik itu, sama di bagian yang ada tumbuhan-tumbuhannya, tumbuhan-tumbuhan rambat sih. Jadi kelihatannya hijau tapi kayak di gudang-gudang gitu. Selain furniture yang ada, pada bagian barnya terlihat unik dengan dipasang beberapa lampu gantung, serta dinding yang memiliki tone lebih cerah dibanding sisi yang lain. Bukan hanya bagian furniture-nya saja, konsep bar menggunakan open kitchen. Adakah alasan sang pemilik menggunakan konsep tersebut? Kalau saya berpikir begini, orang tuh harus tahu gimana cara proses, barangnya makan dari apa, itu semua emang ya itu kewajiban untuk tahu lah kalau buat customer. Makanya itu saya membuka konsep open kitchen dan open bar, jadi itu untuk ditampilkan ke customer. Kita menggunakan bahan-bahan yang segar, berkualitas tinggi, terus kita juga nggak malu-malu untuk menunjukkan skill kita untuk ke customer juga. Jadi semua orang emang menunjukkan untuk bisa ngelihat di sini. Kita juga mengutamakan hygiene. Biarpun kita open kitchen, open bar, hygiene nomor 1. Nah, makanya itu orang harus tahu kalau di sini tuh emang bagus, barangnya tinggi, kualitas tinggi, dan kita nggak menutupi dari segi-segi lain. Jadi seperti itu. Unik adalah ungkapan yang pertama kali terlintas dari mata kita. Bukan hanya unik, penggunaan material-material yang ada dijadikan kesan industrial semakin kental terasa. Lalu apa ikon yang melekat pada Burns Cafe? Kalau yang jelas sih pertama dari tempat, kita dari penataan lampu-lampunya ya, itu kan emang unik dan nggak ada yang punya. Kalau lampu rantai dari sangkar burung itu kan ya nggak ada yang punya lah di sini. Makanya itu landmark kita. Dan kedua dan ketiga, ini dari makanan dan segi minuman. Dari platingan kita, minuman kita juga ini saya buat sedemikian rupa biar unik dan nggak ada yang punya di Jakarta ini. Jadi seperti itu. Selain dari segi interior, pada sisi makanan juga berbeda dengan kafe yang ada. Mengangkat sebuah menu western yang langsung dibuat oleh sang pemilik, tentunya semakin membuat kita betah lama-lama di kafe ini.